Balik lagi di Orba edisi 36. Ya gitu. Kan 34, 35, 36. Oh, 37. Selamat ya Pak, edisi 37 loh. Spesialnya apa 37? Enggak ada. Rilisnya per kapan? Minggu, per bulan? Enggak. Sesuka aja. Sesuka. Iya, Suka-suka sesuka. dia aja. Seminggu sekali sih. Enggak, 2 sebenarnya. lah paling lambat. Siapa nih yang di tengah ini Pak? Kenalin ya, Bawa siapa? sebetulnya orang Enggak, ini tuh- saya dari sini nanti di Oh iya, siap, boleh. Ya, Off frame dulu. segitunya. boleh. Apa? Jadi dulu teh orang sempet ketemu beberapa kali sama si Wenggi ini tuh, terus bahkan nge-follow, tapi orang teh poho siapa ini teh gitu Saling kan. follow back atau? Di follow back. Oh, di follow back. Ya, maksudnya follow orang kan ada yang follow. Siapa ya, lupa lagi orang teh. Ketemu kemarin di DCDC. Acara apa musik kita ya. Musik kita ini yang kita temannya tuh baru dakan oke dulunya gitu si Adi ya. Ternyata si Wenggi juga dulu punya band Taman Kota si orang ini teh si Wenggi ini. Emang tidak terkenal gitu ya bandnya? Apa tuh? Bandnya emang dulu nggak terkenal gitu. Sengaja untuk Bukan tidak terkenal. Sengaja untuk tidak terkenal. Memang kita mainnya underground dulu ya. bener. Kata Oke. England banget ya. Oke, disambit atuh. Silakan Oh iya, mana. silakan Bapak Sekarang mah. Inframe. Halo. Ini kita seru-seru sendiri loh ya. Wih, penontonnya Banyak. Banyak, ada ribuan. Ribuan. Oh, kalau udah nanya, Nah, biasanya kalau di Orba ini narasumber itu harus memperkenalkan diri sendiri. Kita nggak mau ngenalin. Ini nyapa pendengarnya Ini apa? aja Nama sobat pendengarnya apa? sobat Deru lah ya. Sobat. enggak sih sebetulnya udah ganti. Ini sobat Deru tuh udah enak tahu. Ya udahlah. Ya udahlah, ya. kalau nggak teman-teman lah ya nggak apa-apa. Ya udahlah. Nah, teman-teman semua lah. Teman-teman semua, halo. Yuk teman-teman. Si akrab. Ini gimana nih? Ya udah Ya, namanya siapa? namanya siapa, profesinya apa, sekarang. Terus dulu ceritain pengalaman hidupnya pernah jualan donat gitu kan, nggak ada yang tahu ya orangnya. Bisa jadi. Oke semuanya, saya perkenalkan saya Wengki. Saya jadi jurnalis di DCDC. Tapi sambil nyambil-nyambil sih kalau di DCDC tuh karena orangnya sedikit. Aha. Saya ini jurnalis di DCDC, ngisi konten writer di websitenya juga, terus jadi produser radio juga, Banyak ya. terus siaran juga di podcastnya DCDC. Oke. gitu. Kira-kira kapan jadi CEO-nya di cerita? Itu banyak banget kerjaannya coy. Bener sih. Dan orang tuh baru si Bang gitu ternyata jurnalis gitu. Nah, Oke. gini ya, sedikit kita mulai ya. Jadi dulu, yang zaman kamu masih ngeband gitu tuh ya, Yang unpopuler gitu. Yang populer itu orang tuh sempet sama anak-anak bikin apa namanya tuh media lah gitu. Dulu webzine, karena dulu ini orang juga bikin zain gitu, cuman lebih ke zain fisiknya ada. Zain yang berbasis webnya ada gitu, kayak dulu Geeksplay, Iya, Unplus, pada Terapa zaman itu gitu. hits banget sih. Iya, karena memang cuman skupnya tuh yang apa namanya tuh dulu ranahnya maksudnya ranahnya memang ngangkat si scene post rock, suges, bla 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 gitu. Anda waktu itu sudah jadi jurnalis belum? Itu saya tahun mulai berapa nulis tuh tahun 2000 lahirnya First Giant tuh 2011 kalau nggak salah. Nah saya pernah nulis di First Giant, Oh. cuman nggak inget pasti. Nah itu Soalnya dia. saya nulis tuh dari tahun 2011. Pertama nulis tuh di Musik Bandung. Iya, musik Bandung. Bandung, tapi- kamu tuh kan temennya, maksudnya sa komplotan yang si Rangga nya. Iya, waktu itu Siva, pernah di Geeksplay gitu kan. juga. Sama Wanski. Wanski, ya. Oh. Iya. Iya, tak. Oke. Cuman ya itu karena Jadi- kurang terkenal. Balik lagi. Kan gini konsepnya. Kita tuh nah ini teman-teman Orba, orang di balik layar tuh gini nih. gitu. Iya. Asli uniknya tuh di Ini sini. nih perhatikan mukanya nih. Ini dia gitu. So many story lah gitu. Ini coba kayak nama. Maksudnya apa ya? Kita tuh sering bersinggungan, sering beririsan. Tapi nggak ngeh. belakang layar, di belakang layar gitu, orang-orang yang memang porsinya ya di belakang layar, yang memang mengangkat atau membuat sesuatu apalah segala macem gitu. Tapi sebetulnya sering ketemu tapi nggak kenal gitu, maksudnya nggak yang bener-bener get in touch apa segala macem. Iya. Justru ada ceritanya kapan gitu baru dulu tuh mana ini. Iya. Pasti sih. Itu sih menyenangkan bagi orang. Jadi zaman-zaman dulu, zaman-zaman cari nama kali ya, zaman-zaman ya anak muda eksistensi gitu. Berarti bener kan dulu bikin, maksudnya sempat ngisi Iya. ngisi ini Hampir kan? semua media saya udah. Soalnya apa ya? Pantesan
Ya itu cari nama sih. Ya nggak apa-apa, bener. Bener kayak Walaupun ternyata gagal usahanya karena ya tidak dikenal juga. Enggak juga kan. Maksudnya kan memang kalian tuh, maksudnya kita tuh kan belakang layar. Sebetulnya tidak perlu popularitas. Tapi kecium Apa, Sok? harum lah wangi namanya gitu Apa ya sih setidaknya. yang kita perlukan? Apa? Orang balik layar. Jasanya. Duit. Kayaknya kabeh deh butuh duit Oh, iya, deh. iya. Lain berarti Salah apa tuh salah ya? salah. Kemarin tuh orang akwar gitu ya. Lu pernah ini jelma tuh orang tuh sangat-sangat familiar gitu kan. Kalau orang udah pasti ya terkenal. Karena mungkin kalau di gigs gitu kan saya ngeliput tapi nggak saling nggak saling nyapa gitu. Cuman ada gitu. Iya. Kayak hantu ya, serem gitu kayak nggak saling nyapa tapi ada Ada. sosok kayak gitu. Kayak serem cuy. Sekarang berarti sebagai jurnalis di DCDC. DCDC gitu kan. Kalau sekarang ngomongin media pasti ditunggangi. Iya, jangan kan media, jangan media gitu kan. Maksudnya gini, ya apapun itu sekarang gitu ya. Yeah. Sebetulnya itu udah kayak rahasia umum gitu. Kayak kemarin lah di era 2018-19 begitu gencarnya mereka menunggangi beberapa kolektif di Bandung yang bikin gigs. Tapi pada akhirnya orang ketika mereka membuat gigs tuh mirip semua gitu. Emang pasti ayah di belakangnya siapa? Iya, Karena iya. kalau dulu zaman kita tuh, zaman era-era 2010-11 lagi gitu kan. Itu kan memang berbeda gitu setiap gigs. Ada khasnya gitu ya. Saya tanya jurnalis nih, Iya, iya. salah satu jurnalis, bener kan? Berbeda Iya, kan? betul. Dari gigs ke gigs yang namanya ini apa segala macam itu pasti berbeda, ya kan? Kecuali memang ada dulu yang memang sponsor gitu kan, gigs kecil, mikro gigs lah gitu. Iya, Tapi iya, kan banyak kan betul. kalau yang bersponsor tuh yang terang-terangan pasti kan gigs besar gitu kan. Tapi tadi boleh dimasukin kan? Nggak apa-apa. Oke, Jadi aman. intinya itu tak Gue yang siluman teh. takut. Gue yang takut Udah sih, jadinya. rahasia umum sih Iya. sebenarnya. Ya udahlah ya. Udahlah ya gitu kan. Rata-rata kan gitu. Intinya mereka juga yang ibaratnya audiens pada akhirnya juga nggak juga sih. Wah ini mah inilah gitu kan. Wah ini mah iklan. Tapi akhirnya jadi nge-trigger saya juga Apa tuh? kalau misalnya kan ada jurnalis-jurnalis lain yang mengaku dirinya media beneran gitu ya. Sedangkan saya kalau misalnya ada nih paguyuban paguyuban jurnalis musik se-Bandung gitu. Wah, mana mah lain jurnalis, mana mah apa korporat segala macam gitu ya. Nah, itu akhirnya tapi nge-trigger saya juga. Sama saya buktiin kalau tulisan saya di media itu tuh emang layak dibaca dan emang bagus gitu. Jadi meskipun ada tanda kutipnya, tapi ya emang secara tulisan wani lah gitu. Ya, Wani, menit ya. ya, bisa dilawan. Gak apa-apa kan sombong ya? Nggak apa-apa, ini mah Enggak, ini tempatnya benar. Ria. Kita di sini harus ngomong, rianya pada tempatnya gitu. Karena memang benar gitu. Enggak bercanda. Serius. Si Orba ini tuh konsepnya balik lagi sering orang berkali-kali ngerenin barudak. Yang udah keren sebetulnya. Keren. Jadi dikereninnya di sini gitu, ditampilinnya gitu. Ini hostnya aja udah keren gini ya. aduh. Dua-duanya hostnya aja udah keren gini. Enggak sih, saya aja yang keren mah. Kalau ini kata yang keren mah. Ini saya mau. Wah, ini juga sering lihat nih kalau misalnya Oh iya, ada iyalah. di gigs itu Masa pasti sih? ada. Iya, Kok dulu nggak tuh nyapa? dulu Iyalah, sering lihat di Lubel kalau nggak salah ya. Oh emang saya anak warga Lubel dulu. Oh iya. Oh, Dulu pernah ke Lubel sama That's it why Eh, kita tuh sebetulnya kayak nggak terkenal, nggak dikenal orang, itu dikenal pak. Banyak gitu. Makanya di Bandung jangan rupa-rupa gitu. Nyebar. Ikutin saya nanti ya Gimana? caranya. Gue mau cerita ini dong, lebih banyak tahu lo gitu soal kayak Apa tuh? kenapa memilih untuk menulis gitu. Sedangkan untuk pada zaman itu rada susah nggak sih untuk menjadi jurnalis musik yang dikenal sama orang gitu. Iya. sebenarnya karena saya basicnya kan sekolah musik. Oh di ST. Waktu itu SMK kok ke STM sih? SMK kejuruan musik. Oh gitu. Nah, Oke, SMK 10 kalau ada yang Oh tahu. ini SMK 10 ini SMKI apa? dulu mah. Iya. Terus Nah, cuman ada satu gap nih. SMP tuh saya bawain musik-musiknya tuh kayak punk gitu lah, kayak Green Day dan teman-temannya gitu ya. Nah, di SMK itu semua orang bawain progressive rock. Kayak Dream Theater yang skillful lah. Oh yang skill gitu ya. Yang Wah, gitu nah, ya. orang teh antara tebeki jeung teu mampu. Ya beda tipis lah ya. Iya juga sih. Akhirnya Iya juga jadi sih, jadi benar-benar. nggak nyaman gitu dengan
orang teh beuki musik, Iya. tapi orang nggak nyaman di lingkungan semua orang main musik gitu, karena bawainnya tuh Dream Theater kayak gitu-gitu. Bukannya nggak suka Dream Theater ya, teh kaulik. Karena keterbatasan skill. Nah, gara-gara itu saya tuh sering curhat di blog. Oke. Tentang musik. Blogger juga berarti? Iya, Oke. tahun 2000 udah lama lah, 2000-an awal lah pokoknya. Nah itu di blog itu tuh saya curhat soal musik-musik yang saya nggak suka gitu. Oke. Ketika orang lain muji-muji band anu gitu, sama saya mah dihinain. Dihina-hina gitu. Emang Diomongin lah pokoknya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa si blog tuh jadi rame. Gara-gara misalnya nih ada band misalnya korek band misalnya teh. Itu teh lagi rilis single gitu. Semua orang teh muji-muji si korek band itu gitu. Sama saya mah naon alusnya sih band dia kieu ditulis di blog. Ternyata jadi rame blog saya teh. Nah, karena menentang dari dulu ya. Karena itu kesel sama yang orang-orang musisi-musisi yang skillnya tinggi gitu. Sedangkan lu nggak mampu gitu. Kesel sendiri, nyebelin banget. Kesel sendiri gitu. Ini nangkep tapi naon orangnya. sih? Iya itu. Kalau menurut orang ya, the real jurnalis tuh ya memang dia punya kemampuan Mengkritisi. Iya salah satunya gitu. Jadi mengemasnya tuh memang dengan gayanya dia gitu. Gayanya dia apapun itu gitu. Dia ketika ngebahas apa, menulis tentang apa gitu. Itu sebetulnya yang dibutuhkan. Maksudnya seorang real jurnalis bagi orang itu gitu. Seada-adanya dia gitu. Tapi bukan berarti dia seada aja ngomen yang caci maki apa segala macam, enggak dong. Sesuai konteks lah. Sesuai konteks dan ya apa yang Nggak kayak yang ilmu dia punya atau apapun itulah gitu kan. Bener gak sih? Iya, jadi sesuai konteks tuh nggak kayak zaman dulu Piwi Gaskin dihina gara-gara gosip homo itu kan, itu kan di luar konteks. Yang ngapain kita nyerang pribadi seseorang kan, gitu. Kalau itu kan sekarang seperti itu gitu kan, berita-berita. Ya kita kritisi musiknya aja gitu, jangan personalnya gitu. Kalau kata Rinta mah pribados gitu kan, apa gitu kan. Namanya sempat buka obrolan Bandung lagi-lagi yang kekurangan media yang memang yang media gitu. Khususnya untuk di musik ya teman-temannya, musik, fashion gitu ya, maksudnya di movementnya lah, di side streamnya lah gitu, atau mungkin mainstreamnya juga nggak masalah juga, cuman maksudnya secara konten atau isinya tuh yang memang ya kita kenal dulu, sempet kemarin kita ngobrol masalah tentang Ko Erik gitu kan, Dead Rockstar gitu, dulu sama kayak gaya-gayanya Wendy, tapi memang dia gitu, dia mengomentari salah satu misalnya apa gitu karya orang gitu, dia mengenali sisi dia dengan memang bukan caci maki atau segala macam, memang by tes gitu kan, ya bebas dong gitu kan, karena mereka seorang maksudnya dia jurnalis gitu kan. Bener nggak sih Wen? Maksudnya sekarang Bandung tuh kayak gimana sih menurut Wendy sendiri nih gitu? Pertanyaannya udah mulai serius nih. Wah ya janjinya tong serius pertanyaan. Pengen tahu nih. Nanti kali itu nama capruk gitu kan. Gue pengen tahu, penasaran pisan sih orang gitu. Kenapa sih? Bener nggak sih gitu? Kalau yang saya lihat sekarang masih media-media itu lebih ke segmented ya. Jadi misalnya kalau yang seneng popang, ada nih medianya. Kalau misalnya ada yang seneng metal, ada nih medianya. Ada yang seneng rock, ada nih medianya. Nah, saya tuh nggak ngelihat ada satu media yang emang mewadahi semuanya gitu ya. Jadi semua orang tuh di media itu tuh ada pengen nyari ini ada, pengen nyari scene ini ada semuanya gitu. Oke. Kalau misalnya ada nih salah satu media tuh yang kental banget popangnya gitu ya. Ternyata orang di baliknya teh emang dia dari skena si popang gitu. Sama. Saya juga kan dulu begitu. Iya, nah itu tuh kalau sekarang justru jadinya susah pemetaannya, Kang. Jadi tapi penting pemetaan tuh. Penting soalnya kalau misalnya kita ngomongin scene musik Bandung teh kayak gimana sih, kan kita nggak bisa ngomong scene musik Bandung dari scene popnya aja, atau dari scene metalnya aja. Nah harus dari keseluruhannya kayak gimana emang si ekosistem musiknya teh gitu. Betul. Iya juga. Kalau menurut saya mah gitu. Kemarin juga gini kita kan banyak udah hampir setiap episode mungkin yang memang mereka datangnya dari ranahnya perskenaan musik di Bandung gitu ya, pasti kita nyentil masalah media ya Teh ya. Selalu gitu ya, karena memang ya penting sebetulnya peran media itu, peran kalian tuh penting. Dari si bandnya juga masih, kalau yang dari perspektif si DC ya, dari rilisan yang masuk ke si DC itu, dari si bandnya juga banyak yang nggak sadar buat nge-branding bandnya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya si band tuh nggak nyadar kalau misalnya si band tuh bisa jadi brand gitu.
Iya, betul. Oh iya. Nah itu tuh kayak nulis press release aja yang masuk ke si DC-DC, kayak misalnya rilis single anu dengan dia tuh nyeritain soal personil bandnya ada yang keluar jadi PNS, itu kan sebenarnya nggak perlu ditulis Oh iya sih. di press release. Nah dari hal-hal kayak gitu aja jadi media tuh susah buat ngangkatnya, soalnya ini udah Apa yang mau diangkat diangkat? gitu. Iya. Nah. Tapi kan bisa dong, maksudnya menghubungi si bandnya untuk dikasih misalnya kuesioner gitu. Maksudnya apa kuesioner apa? Pertanyaan Pertanyaan. lebih lanjut gitu. Iya, tapi dari kesannya aja udah, oh ini band udah nggak bisa dijual atau segala macam. Kan media tuh sebenarnya cuman memfasilitasi Oke. si bandnya Nih, gitu iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya dari si bandnya nggak ada kesadaran buat nge-branding merekanya sendiri Oke. juga susah juga dari Bener juga, si bener. medianya. Emang gitu. harus saling ya. Iya. Iya. Menurut kamu gimana, Tak? Pendapat Wendy nih? Wengki nih. Tapi berarti gue mau nanya sih, penasaran, misalnya kita nih punya band ya, terus ngirim press release ke media, kalian tuh denger lagunya dulu Iya. atau baca press release dulu baru dengerin lagunya, sehingga kan jadinya outputnya Sehingga keluar dan kalau menurut gue ya. Kalau misalnya lu baca press release dulu kayak udah kurang menarik, lu males dengerin lagunya, mungkin gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau lu sendiri gimana? Baca dulu press release-nya, kalau misalnya kurang menjanjikan, dengerin dulu lagunya, dan biasanya pasti kalau press release-nya jelek, Oh gitu ya. lagunya juga jelek. Oh, Bisa gitu linear ya. gitu ya? Iya. Soalnya Serius tuh? Iya, serius, Rumusnya gitu. soalnya gini nih. Oh my. Sebuah band yang bagus pasti memikirkan. enggak ya memikirkan sebuah band yang bagus pasti diisi Iya juga orang-orang dengan bukan mindset apa ya? Perspektif yang bagus Iya, juga perspektif. gitu ya. Jadi kalau misalnya isinya si band dan manajemennya juga ya, kalau press release kan ngelibatin manajemen juga. Nah, kalau misalnya isinya si band dan manajemennya aja udah kurang bagus, mereka juga udah outputnya juga nggak bakalan bagus juga biasanya ya kayak Iya. gitu. Nih tuh kan dapat ilmu lagi kita nih. gitu. Teman-teman yang punya band dengerin nih. In my humble opinion ya. Agree with that. Maksudnya nih pendapat dari salah satu jurnalis nih, media yang cukup oke lah gitu ya. Ini mulai Cie, Mas Wengki. Oke, berlanjut terus. Sok. Kita bahas tentang media aja gitu. Nah, sejauh ini gitu ya, menurut Wengki sendiri gitu ya, Bandung teh media yang menurut Wengki masih, maksudnya selain DC nih gitu kan. Selain di CC mah nggak ada. Bener kayaknya Prioritas. saat. Menurut pribadi Wengki sendiri itu ada nggak sih media-media yang memang menurut Wengki itu oke nih di Bandung? Karena saya jujur, maksudnya sempat beberapa kali nanya juga, ada yang memang nggak tahu juga. Saya juga maksudnya mungkin karena nggak tahu juga ya, saya bilang Bandung lagi kekurang media yang bagus gitu kan. Atau mungkin saya yang nggak tahu gitu kan, kayak gitu. Terlalu banyak media online ya sekarang. Maksudnya Instagram. Orang gampang gitu bikin media baru tuh Iya sekarang. sih. Gampang tapi nggak ada ciri yang kuat gitu. Kalau zaman dulu tuh zaman pada bikin zain tuh kayak misalnya si Cucoro Magazine gitu misalnya. Iya. Nah itu kan mereka Si Roy, Cucorowo. khas banget gitu Iya, khas sih. banget. Roy tahu kan, Roy iya. Rio gitu. Dulu orang cukup dekat tuh sama anak-anak jurnalis gitu, termasuk anak-anak media gitu. Hampir sabandungan atau asli. Orang cukup intens dengan mereka karena memang ketemu mereka di gigs gitu, kayak mereka jadi jurnalis, sempat macam-macam lah tuh, support juga apa seru gitu, kerasa gitu keangkatnya tuh. Nah, salah satu dulu acara barudak keangkat tuh ya peran media salah satunya, termasuk kayak ya anda ini kayak gitu misalnya ya. dulu si Gigs Play pernah bikin Since Tomorrow gitu misalnya. Oh iya, dulu sama Itu kan akhirnya ada kesinambungan ya antara si pelaku musiknya sama si medianya gitu. Jadi ada satu ekosistem yang emang ngedorong si medianya juga keangkat, si Betul. bandnya juga keangkat gitu. Nah kalau sekarang tuh lebih ke mereka fokus buat ngegedein si medianya, tapi si bandnya teh Iya benar. kemana nih nggak keangkat. Dan salah satu masalah lagi terlalu banyak mah. terlalu banyak gimana? Si bandnya tuh terlalu banyak. Iya juga. Jadi kita sih. tuh Nampungnya susah fokus nih. Iya, berarti mau kemana gitu. Berarti di Bandung ini kalau memang taruhlah sekarang kita konsepnya nih ada jurnalis DC di Bandung tuh nggak ada lagi media selain DC gitu ya. Oke ya, deal ya. Menjilat nih. Berarti harus semakin banyak media yang seperti DC dong. Karena apa? Iya.
banyak tadi bandnya gitu. Iya kan? Dan harus muncul dengan kekhasannya masing-masing ya. Jadi kayak misalnya orang mah misalnya nggak cocok dengan gaya DC-DC yang misalnya terlalu main aman misalnya. Iya. Orang mah hayang media nu kayak si Corowo misalnya yang emang blek gitu. Iya. Itu mungkin mereka ada pasarnya juga, ada bukan pasar sih apa ya? Ada audiensnya juga, ada pembacanya juga. Jadi si medianya hidup, si bandnya juga hidup gitu. Itu dia sih. Ayo kita curhat Ayo lah. kita bikin media ya. Aduh, KPW kan ini media. Oh iya benar. Iya, ini juga media iya. nomor 1 di Bandung sekarang. Si podcast nomor 1 si Orba tuh. Setiap orang ngundang narsum nih, selalu bilangnya aku deg-degan. Iya, orang soalnya tidak terbiasa. Apa? Emang enak Kenapa sih wawancarain gitu kan? Ya enggak kan, maksudnya kan ngobrol biasa aja meren. Iya, ngobrol biasa Udah, kok. pertanyaan seriusnya cukup ya. Udah. Paling ini mah kecurhat nih. Gini, kan kita masing-masing tuh megang band juga nih, termasuk Linda juga. Oh, ini gitu banyak kan. ya megang band ya. Ini juga By banyak the way, ya. udah Biasa, enggak, udah saya banyak. udah enggak. enggak di Madam Tuan nih. Di Rabong saja. Di Rabong. Oh iya, di Rabong aja, saya masih banyak. Banyak nih. Ya, saya lagi prospek Iya, banyak. orang-orang. Pusing. Saya mau bikin agensi, ada yang mau. Iya. Enggak gini. Dulu ngurus barudak gitu nu band-band nantinya tak nya gitu we gitunya, maksudnya kita awur-awuran tapi bahwa lagi tetap serius gitu maksudnya kalau si pihak manajernya atau manajemennya mah gitu, cuman memang tidak senawanya kalau sekarang tuh sedetail kan, kalau sekarang mah si manajemen tuh harus detail gitu mengurus si band teh gitu, cukup lumayan detail gitu, cukup banyak yang harus diurusin. Kalau dulu masih yang awur-awuran gitu kan. Apakah memang sekarang tuh harus seperti itu nggak sih si band Harus, tuh karena kalau misalnya kalau dari media sendiri membutuhkan isu-isu yang mau diangkat si band tuh harus apa ya, harus cepet dan banyak gitu. Kayak misalnya nih, kita taruhlah si Sun Eater misalnya ya. Oke. Si Sun Eater tuh isi orangnya tuh itu aja. itu aja gitu. Ya. Misalnya ada si Baskara. Iya. Nah, Baskara bikin Fish, terus tiba-tiba dia bikin lomba sihir, oke. bikin solonya, bikin apa. Nah, jadi si manajemen itu teh hidup terus karena mereka terus-terusan ngelempar isu gitu. Intinya produktif. Iya, kalau Isu apa karya nih? ya Isu dalam bentuk, maksudnya karya. isu tuh dalam tanda kutip karya juga gitu. Yang ada di orang tuh mikirannya gini, isu Gosip tuh misalnya gitu. Gosip ya, jelek maksudnya gitu. berita apa. Dan itu tuh emang diolah misalnya nih. Misalnya kan sekarang banyak tuh bikin lagu soal kesehatan mental misalnya ya. Iya banyak banget. Banyak banget. Iya kayak wah menjamur sekarang. Nah, itu tuh bisa dibikin jadi kayak mini seri gitu. Misalnya nih. Misalnya kita mereka tuh bikin part anxiety, ini part apa. Penyakit mental. Jadi ada terus gitu si isunya teh. Nah, media mah seneng dengan band yang kayak gitu teh. Wah, sih misalnya ketika satu band yang ngelempar single judulnya teh Cintaku Padamu misalnya teh. Itu kan nggak ada sesuatu yang menarik sih. buat di apa yang mau diangkat gitu. Iya gitu. Nah, si manajemen tuh harus harus ngeh sama hal itu gitu. Intinya berarti singkatnya harus ya. Harus. Berarti sekarang gitu ya. Karena banyak itu kan, karena banyak band. Iya. Tapi bukannya dari dulu tuh begitu ya seharusnya. Ya cuman kan sekarang banyak. Nah kalau dulu memang kayak misalnya di press release dia punya misalnya dia si band A nih ngerilis nih karya misalnya lagunya A tentang perselingkuhan misalnya gitu kan. Nah mereka ngemas juga gitu di press release juga ditulis, tapi hanya di press release aja. Dan kalau sekarang apa? Press release, konten, press release itu bisa berbeda-beda gitu versinya. Ada Inggris, Indonesia, medianya mau mana dulu. Belum lagi sosial medianya, apa yang mau diangkat bisa berbeda juga isunya. Iya. Ya Kayak misalnya ada singlenya mah cuma satu. Nanti mereka rilis single di Spotify, rilis official audio, rilis video lirik, rilis video klip. Padahal sebenarnya lagunya cuma satu gitu. Hanya Tapi gimmicknya banyak. terus diangetin gitu sama si bandnya tuh gitu. Itu dong kayak sekarang tuh memang riweuh gitu. Loba besar. Loba pisan. Jadi memang bukan, ya memang sudah waktunya sebetulnya gitu. Orangnya percuma ngeluh juga gitu sama anak-anak, kadang suka bukan ngeluh ya apa yang orang agak harus ekstra nih sekarang Kudu gitu kan, kumaha deui gitu ya. kayak gitu, kayak rokok. Apa nih by the way? Jadi kalau Harus ekstra, iya. cuman rilis versi audionya gitu.
Udah aja nggak diangetin ya, nanti ke salib Cepet. band lain. Emang harus gerak cepet sih. Kan mau menuju metaverse. Iya. Ya mana sekarang versi NFT-nya kan? Iya benar juga. Mungkin kan nanti juga banyak konser di Metaverse juga, Iya, gitu bisa kan, jadi. rilisnya juga di Metaverse Iya. atau di Metaverse sendiri juga mereka punya nanti record store di Metaverse gitu kan. Nggak ada yang tahu kita gitu kan. Memang wah, gila sih. Nah, penulisan press release nih ya bagi sebuah band gitu ya. Misalnya ketika dia mau rilis sesuatu, itu yang harus diperhatikan tuh apa sih? Yang harus banget diperhatikan tuh 5W1H. Basic. Ya sebenarnya mah isi dari si mereka tuh mau ngejual apa tanda kutip ya. yang tadi itu yang tadi itu. ngobrolin itu ya. Terus dari segi visual juga harus diperhatikan. Karena kalau misalnya ada tuh beberapa band yang secara musik bagus, secara ya press release juga udah bener lah gitu ya. Cuman visual nanti fotonya pakai HP terus selfie gitu kan, itu maksudnya teh Itu ada. ada kesan Ada ada pasti. kesan nggak niat dan nggak serius Iya, dari iya. si bandnya gitu. Jadi itu harus all package gitu. Jadi harus ya itu semuanya emang well prepared lah Iya, gitu. berarti kan kayak gini informasi kayak gini nih buat kan maksudnya ini positif ya buat teman-teman, maksudnya bermanfaat buat teman-teman. Apakah memang sebelum ada edukasinya nggak sih kayak gini buat mereka nih, atau memang mereka harus nyari sendiri atau gimana sih? Harusnya mereka cari tahu sih, Cari tahu sih soalnya kan emang sekarang mah udah kayak informasi itu udah deras gitu Iya ya. sih ya, nggak mesti harus yang kita ayo teman-teman nih gini loh, kalau mau nulis di media tuh kalau mau ngirim press release nggak mesti harus kayak gitu ya. Gua aja pakai joki kok. Ghost writing. Berapa mang bikin press release sekian ribu. Oh ya. Nah, udah itu ke tuh, saya satu. aja Oh bisa. gitu. Oh bisa. Oh, oke, mantap. Iya emang saya juga gitu ya. Sekalian plus nyebarin ke media lain juga bisa. Iya. Oh, iya. Iya all in. Iya. All in. Iya siap. berarti kalau ini kita nyinggung masalah profesi, karena kalau barusan kan ada sedikit percuanan nih, terdengar obrolan percuanan nih gitu kan. Nah maksudnya profesi ini tuh sebetulnya juga Tidak menjanjikan. Basic. Ketahuan. bukan dia nggak mau ada saingan, ini nggak mau aja mau ada saingan. Profesi itu menjanjikan menurut orang sekarang. Copywriter, ya kan? Copywriter berarti kan disebutnya kan? Itu kan maksudnya salah satu tugasnya dari si copywriter ya, untuk bikin press release tuh gitu kan? Iya. Itu sebetulnya memang menjanjikan sebetulnya. sekarang. Seharusnya. Iya dong. Tapi kan sekarang Harus profesi ada ini yang- banyak banget. Nah semoga kenapa? Profesi ini kan sekarang banyak banget. Ya tapi kan ranahnya berbeda. Harus ada ciri khas. Nah, Ya, nah itu dia. oh, Tapi boleh kan tahu? Yang Siapa nanya dulu tuh dong? siapa nih? Siapa sok? Aku aja. Ciri khas gaya menulis lu kayak gimana? Lebih Tanpa apa ya? ngeliat penulisnya siapa, kayak oh ini mah tulisannya Wengki. Gitu. Storytelling. Oh lebih ke storytelling. Storytelling. Jadi Usus ke umum ke khusus. Kayak skripsi ya. umum. Jadi kan ada nih tipe-tipe penulis yang dia kaya referensi tapi kering soal storytellingnya gitu. Oh, oke. Jadi ada tipe-tipe penulis yang dia ngomongin musik naon we, dia tahu referensinya luas banget gitu. Tapi ketika dia bercerita lewat tulisan tuh kayak kering gitu, kayak orang ciga baca makalah gitu. kayak saya berarti. Kayak saya dulu gitu. Kalau saya gayanya storytelling karena basicnya kan saya blogger. Oh, iya, Nah, bener jadi juga saya nggak ya. ada Blogger nggak kritikus Kenapa musik. sih? Jadi Nah, ini enggak gini. Eh. Sejujur saya nanti saya bakal cek blognya masih aktif enggak? sekarang mah lebih ke curhatan rumah tangga. Apa yang Curhatan itu mah nanti nulis kasih apa? Yang nulis musiknya mah di media saya. Jujur Ada tulisan-tulisan dulu. yang dulu saya nanti pengen baca karena saya penasaran, karena dulu belum pernah baca juga, atau mungkin pernah baca tapi sayanya nggak tahu Nggak ngeh. ternyata Wengki gitu kan. Iya. Karena bener-bener familiar gitu. Ini dari dulu tuh si orang ini tuh kayaknya kenal nih gitu. Bahkan mungkin pernah email-emailan gitu kan. Iya. Nah, nanti kan orang baca nih, pengen tahu gitu gaya, maksudnya nanti saya bakal baca, saya coba juga gitu kan, maksudnya. Nah, berarti sekarang nih menurut Wengki sendiri nih, si media yang berbasis website itu masih oke nggak sih? Secara apa nih? Secara apa ya, maksudnya secara yang mau disampaikan informasinya gitu. Informasinya Penyampaian informasinya masih oke nggak sih si website media berbasis website ini? kalau sekarang sih lebih kebanyakan ngejar update ya, ngejar update. Yang penting
setiap media misalnya ada band yang bagus nih, nah si media teh pada pengen nulis si band ini gitu. Cuman ya itu tadi nggak ada kekhasan dari masing-masing, akhirnya jadi kering gitu. Jadi cuman menyampaikan informasi si maksud orang tuh ini gini, aja. media yang berbasis dia ya tulisan maksudnya. Tulisan. Artikel gitu maksudnya. Masih orang tuh masih seneng nggak sih baca? Kalau sepengalaman saya mah udah menurun sih. Berapa tahun terakhir? 2 tahun terakhir ya. Mungkin harus minta tanggapan Lesti mungkin ya. Tapi bener ya, itu kan Lesti aja. orang sering lihat apa tuh beberapa postingan dari meme atau apa gitu Pak. Apa saya survei gitu, minat baca Indonesia itu sangat buruk gitu. Berarti bener ya. Salah satunya juga kalau dulu sih orang lumayan karena memang suka sih ya. Kalau sekarang lebih tertarik sih. ke visual sih, jadi daripada orang baca mending Visual kayak dengerin podcast ya. dengerin kayak gitu-gitu. Iya ya. Udah males baca. Atau bakal bergeser atau memang nantinya bakal berputar lagi gitu. Bisa jadi karena mereka malas baca tuh karena mereka udah dapetin informasi tanpa ada keterikatan dengan si artikelnya gitu. Misalnya nih, Iya bener. misalnya saya mau cari info soal berita terbaru Rocket Rockers. Dari judulnya aja kan udah jelas, misalnya Rocket Rockers rilis single dia misalnya. Ya udah kita udah tahu, udah dapat informasinya gitu. Iya sih. Udah ngapain kita Iya, baca sampai akhir gitu. Nah, ini gimana caranya biar si pembaca baca dari awal sampai akhir tuh yaitu dengan cara masing-masing si penulisnya gitu. Makanya banyak clickbait. Ya makanya banyak clickbait. Itu salah satunya biar si pembaca tuh nggak misalnya nggak langsung Rocket Rockers rilis single dia. Ada orang geus meunang informasinya. Iya Nah, orang sih. kudu effort kudu maca nepi akhir gitu. Juga ya. Iya kan? Iya juga. Wah, kalau sebagai manajer semakin pusing juga saya. Apalagi tim kamu berarti apa? Tim promo ya sekarang ya? Apa? Aduh aku tuh apa Art ya di director. Rabong saya? Art director bukan. Bukan. Gue ini sih lebih ke bantu-bantuin aja lah. Pemanis. Media Sama manager. kayak dia pemanis di DCDC. Kayak gue pemanis di daerah Bongs gitu. Oh iya. Nah, Gila, terus seru. sekarang kegiatannya ngapain aja nih? Dari tadi kita ngomonginnya media panjang banget ya. Gue pengen tahu kehidupan pribadosnya Bapak nih. Yo, mulai ini. Nah, ini media sekarang gini. Tapi enggak apa-apa. Iya. Selain nulis di DCDC, Jualan donat. jualan donat, tuh istri. Kalau saya jualan sepatu. Oh, sepatu apa tuh kalau boleh tahu? Go. Out of brand. Oh, go. Itu kayak gimana, sneakers? Sneakers, Atau? Oh, sneakers. sneakers. Nah. Berapa satunya? Ada ukuran 38. Jadi local brand gitu dia. Lokal brand. Oh iya. Oh, oke. Go oke, itu oke. singkatan. Apa tuh? Ada 3 orang kan ownernya. Ginting, Olan, Wengki. Oh, gitu. Oh, oh, lucu-lucu. Nah itu sejarahnya lucu juga. Gara-gara saya pengen beli sepatu yang harganya sekitar 6 jutaan. Sepatu Adidas apa gitu ya, lupa. Udah ada uangnya tuh tinggal beli gitu. Cuma saya mikir, teman saya, duit genep juta yang beli sepatu mending yang produksi. Diputerin lagi. Diputerin lagi. Pinter. Tapi Iya benar juga benar, sih. bagus Dia produksi dong. jadi sepatu Bagus dong. Iya. Cintai produk lokal dong. Benar. Sangat suka dengan Terus lokal. akhirnya gitu. sekarang masih berjalan. Terus ada kalau misalnya orang mau tahu itu punya store-nya kah atau online? Kalau store sih belum sih online, jadi di Instagram aja go.footwear. Ini lu tuh yang nggak punya Instagram tapi Instagram lu jualan sepatu itu ya? Gue denger di podcast kemarin soalnya. Oh itu Alga. Oh itu Alga, beda lagi. Kalau saya ada Instagram cuman nggak rame. Oh gitu. Salah informasi saya kan jadinya. Aduh. Soalnya udah habis energinya di DCDC sih, ya itu yang tadi saya bilang, nulis juga, terus jadi produser di radio DCDC chart juga. Terus jadi kurator juga di playlist of the week. Nah itu, nah ini salah satu cara DCDC untuk menaikkan band-band yang masuk ke redaksi itu. Kalau mungkin ya, kalau media lainnya mungkin begitu masuk ke si media itu, si band-bandnya udah nggak diapa-apain gitu. Kalau si DCDC mah mereka dimasukin ke playlist of the week, dimasukin ke DCDC chart kalau banyak yang ngevote ya. Terus dimasukin juga ke acara-acara si DCDC kayak kemarin si Puppet Hammer. Itu kan melalui proses kurasi berdasarkan rilisan-rilisan yang masuk ke si DCDC, sama DCDC itu punya wadah namanya DCDC Shoutout. DCDC Shoutout itu band apapun bisa submit. Nanti saya kurasi lagi cocok nggak nih sama acara yang dibikin si DCDC gitu. Berarti nggak selamanya DCDC itu menaungi genre-genre rock gitu nggak ya? Semua Enggak, genre ya? semua genre. Diambil ya. Oh, seru juga. Gitu. Terus next plan apa nih?
Ada rencana nggak? Pengen ngeband lagi. Iya dong. Tapi harus populer loh ya, jangan sampai unpopuler. Bahaya. Ya itu sih Nama paling. bandnya yang itu lagi, yang lama lagi. Nggak, beda. Oh, beda lagi. Beda. Sok lah, go. Dulu bandnya Taman Kota. Taman Kota. Genrenya apa tuh? Pop. Indie pop gitulah. Oh, indie pop. Oh iya 2011. Itu tuh 2011 di Musik Bandung. Tapi itu waktu itu Musik Bandung masih formatnya masih Tumblr dulu. Nah, Tumblr. Belum .com itu. Iya. Oh, Masih oke. Tumblr. Oh iya, saya juga dari Tumblr dulu. Iya, Tumblr. Baru hijrah ke WordPress. WordPress, Iya. tapi yang memang berbayar waktu itu. Iya. Jadi bisa dibikin kayak website gitu, tak? Nah, Iya, kalau 2012 itu masuk Geeksplay gara-gara Rangga tuh baca blog saya. Itu kan tadi ditarik lah. yang tadi saya bilang yang blog tuh rame. Iya. Termasuk yang baca tuh Rangga sama Wanski. Nah, akhirnya si Wansi juga sebetulnya dulu berjasa gitu bagi orang. Kenapa? Dia penyalur jurnalis handal. Dia kuratornya sebelum datang ke orang. Kok orang sih? Maksudnya ke anak-anak ya, si First Giant dulu. Bahkan ya seru lah gitu. Emang banyak sih dulu yang ibaratnya kalau zaman dulu tuh maksudnya banyak mereka tuh yang bener-bener pengen nulis gitu, dan mereka suka gitu. Dan itu dengan nggak apa dibayar. asli. Tapi yang penting seneng kan? Iya. Iya. Ya itu tadi yang cari nama, eksistensi Betul. segala macam. Iya. Berapa gitu. lama tuh nyari nama gitu kan susah banget ya? Nah itu 2012 kan si Geeksplay itu gara-gara nulis di Geeksplay akhirnya dilirik lagi sama koran Pikiran Rakyat. Wih gokil. Harusnya saya harusnya ngundang Hanifa sama Nah itu saya dimasukin koran PR tuh sama Iya, dibeli ya. Hanifa. Iya si Iva kan. Iva. Nah Iva tuh dulu itu jurnalis di kita. Karena Iva tuh dulu Saya, woy. Karena dulu tuh Iva pacarnya Rangga. Iya, udahlah. Tapi udah Udah putus dong. Udah nikah dua-duanya udah nikah. Ini, udahlah, jangan dibahas lah. Ini ada geses itu nanti Mereka dikat ya. nikah? Enggak. Nanti enggak. Oh. Iva nikah sama siapa? Rangga sama siapa? Orang tahu ceritanya pisan anjing. Jadi anak-anak dulu tuh maksudnya sering ngumpulnya di tempat saya. Di Nilam dulu kalau sempat denger mah maksudnya baru di Nilam gitu. Nah itu kan tadi cari nama tuh Iya. 2011, 2012. Ditarik ke PR. Tadi ke PR, nah dapat duitnya mah dari sana. Oh. Nah PR tuh ada satu rubrik namanya Belia. Iya. Belia Harus Pikiran ada Rakyat undang itu nih. terbit setiap hari Selasa. Iya. Nah saya tuh nulis di rubrik Insight namanya tuh. Oke. Nah itu dapat duitnya mah dari sana. Tapi itu juga belum bisa menjanjikan juga sih, soalnya kan terbitnya seminggu sekali itu. Itu lucu pengalaman sedikit cerita ya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Sedikit cerita pas nulis di Belia Pikiran Rakyat tuh. Jadi kita itu kan terbitnya hari Selasa. Nah hari Rabu atau Kamis tuh saya tuh datang ke kantor PR tuh ngantri jurnalis itu Yes, ngambil honor. Oh, ngambil honor. Oh, yang hari Kamisnya. Hari Kamisnya, iya. Itu teh ngasih Ya, kayak dulu banget. Iya, Zaman-zaman dulu, ngasih ya. KTP gitu. Oh ini yang koran yang edisi berapa gitu. Yang beli Pikiran Rakyat ini ada datanya gitu ya. Ini dikasih 250.000. Iya bener. Tapi seru maksudnya anak-anak dulu kayak gitu. Nah, mereka tuh cari pengalamannya penting potong. Mereka tuh cari pengalamannya, cari jam terbangnya tuh ya di media-media side stream gitu. Iya, yang tanpa bayaran. Tapi kontrak. Apa? Tapi di kontrak. Sama siapa? Lepas Sama dong. PR-nya. Penulis Lepas, lepas. cuman lumayan 2012 sampai 2014 tuh 2 tahun lah. Lumayan sih. Oh, berarti dulu tuh barengan sama Iva dibeli ya. Iva Kalau pernah nih sering berhubungan di email mungkin atau apa. Karena Iya. dekat banget lah dulu sama si Belia. cuman kalau Iva mah kayaknya udah jadi wartawan tetap apa? Iya, lepas iya gitu udah ya? di. Nah, kalau saya bahkan mah cuma si ngisi yang di Insight. Kang gitu. siapa? Sauki ya. Sauki. Sauki, Nah, itu iya. pengurusnya, Heeh. pengasuhnya tuh Sauki. Sauki. Oh, kayak Masih lu inget liputan di sini, lu liputan Iya, di sini. iya tuh benar-benar. Oh, oke. Orang pernah diwawancara dong. Sama Belia berapa kali gitu. Dulu kan ada cowok belia, cewek belia. Jadi kita ke SMA cari nih yang paling oke, ceweknya siapa, cowoknya siapa gitu. Dulu orang cowok Belia tuh. Dulu yang masuk cowok belia tuh ini apa? Smash tuh siapa? Bisma. Bisma. Oh, Bisma. Bisma SMA Angkasa ya? Kalau nggak salah ya, Iya, lupa. iya, dia SMA Angkasa dia. Iya, bahasanya. Raffi juga ya. Raffi Gitu. SMA, enggak tahu. Nggak tahu ya. Enggak tahu lah udah. Yuk, Kenapa sih next. nggak bahas? Ngomongin on. Lanjut. Oke, abis Gitu. dari PR, abis itu lu kemana? Ke ada media dari Jogja namanya Kanal 30. Oh, Tahu? Saya tahu. tahu. Komang. Komang Jakarta sekarang. Komang Jakarta ya? Mm-mm.
dulu tuh masih di Jogja dia, Jogja Iya. sama Malang kalau nggak salah sih. Lagi. Jogja, betul. Kanal betul. 30 tuh, tapi Kanal 30 juga sama nggak ada bayarannya. Cuman itu by email aja. Jadi Iya, misalnya ngirim ngirim aja gitu aja ya. gitu. Oke. Cuman dari sana lumayan dapat nama juga. Nah, akhirnya dari Kanal 30 sampai 2017 ke DCDC sampai sekarang. Kenapa pada zaman ya Kanal 30, zaman RPR, kenapa nggak nyoba untuk ke Rolling Stone, terus ke mana Swave ya? Pernah sih nyoba ngirim Rolling tulisan Stone gitu. High misalnya. Yang kayak gitu-gitu. mungkin. Kan lu suka mengkritisi musik nih. Kayaknya cocok gitu kayaknya. Pernah ngirim tulisan cuman nggak pernah nembus. Tapi begini tak, kalau Belum menurut beruntung orang ya aja. sekarang ya, kita harus udah punya media sendiri. Mau nggak punya media sendiri? Harus dong kalau Ayo menurut atuh gua. bantuin lah. Ayo banget dong. harus punya. Mungkin ACDC mungkin. Karena nama gini, medianya. kalau nggak kita barengan. Saya ada juga nanti project yang si First Giant itu, tapi nanti dijalanin sama anak baru Dakan Ayana lah. Kebetulan memang ada juga mereka yang pada akhirnya tertarik ketika tahu kita dulu pernah bikin Zain gitu kan. Itu pengen jalanin lagi karena karena kan orang sering cerita ya ke anak-anak itu, ya kalian kalau memang susah dapat bantuan dari media gitu Bikin yang media ada, sendiri udah ya. bikin media sendiri gitu kan, nggak apa-apa kok. Iya, ini sebutnya media atau apa ya? Atau shitpost ya, kayak di Instagram tuh ada not views. Oh ya, not views. Not views. Di Twitter juga dia ada. Kalau saya lihatnya di Instagram sih, jadi dia tuh disebut media tapi kayak shitpost gitu. Iya, Jadi shitpost sih. Jadi Capruk ini- pisan. capruk gitu. Oh, capruk. oke. Tapi dari sana kita jadi ngelihat, wah jadi spiritnya kayak zaman 2000-an Iya. awal tuh, jadi Zaman kita 2000-an. kayak oh iya beda Iya, ada iya. ciri, ada kekhasannya Iya, gitu. iya. Tolonglah teman-teman nih barudak ayeuna bikinlah media-media yang seru-seru gitu ya. Kayak kita bukan komparasi lagi gitu, Ada maksudnya ciri bukan khas kali ya. bukan ngomongin perbedaan dulu sama sekarang gitu, apa romantisme orang gitu ya tak. Iya. Enggak sih, maksudnya ayolah gitu bikin media yang memang maksudnya yang seru lah gitu, versi kalian zaman sekarang gitu. Ya kayak inilah koran lampu merah gitu contohnya. Seru loh itu. Ya enggak sih, kayak Iya. tagline-nya kayak apa nih? Dulu lebih parah Vulgar lagi, banget. ada yang ini bokap dulu sempet langganan ini majalah anjing namanya itu pokoknya dia Hidayah. yang tentang yang Bukan goib bener Oh, yang yang goib. ngebahas Misteri. tentang enggak bukan ya misteri gitulah, termasuk goib-goibnya kayak pusaka apa ada dulu majalahnya apa gitu. Langganan lagi. Selain Trubus gitu kan, karena dulu bokap masih suka ya bercocok tanam apa gitu, majalah apa gitu dulu. Kalau nyokap ya biasa standar lah Kartini gitu kan Nova sih. ya kesini-sininya mungkin mulai ada Nova koran gitu kan. Tapi itu berpengaruh juga sama latar belakang saya kenapa, bukan latar belakang ya, alasan saya kenapa nulis juga karena dulu langganan majalah Bobo. Oh iya. Sarua Nah, Sama gadis nggak sih? Oh enggak. Bobo kirain sama gadis. tuh ini Jokes tahun seberapa? tahu tuh. Tapi dulu gini, orang kalau gadis ya, orang suka baca, tapi minjem ke anak-anak cewek di sekolah. Cari ini biasa cakep-cakepan model siapa gitu kan. Tentu orang matrik barang lagi pada baca misalnya teh berdua bertiga nimung di meja. Baca naon sih masuk gitu kan. Ngiluan nimbrung pada mah. Ya biasanya nyebari nyekil gitu. Ya itu juga soalnya berpengaruh kenapa akhirnya saya suka nulis juga karena Anjing, seru Langganan sih. Bobo langganan gadis. majalah Bobo, terus ibu saya guru bahasa Indonesia. Guru-guru semua gitu. Cuman dia lebih interest ke Fokusnya di bahasa Indonesia, gitu. ya. Nah itu tiap hari tuh sering dari sekolah itu bawa buku-buku cerita gitu. Akhirnya karena kebanyakan baca, otomatis banyak penuh kan di sini kan. Harus dikeluarin Harus nih, dikeluarin, gitu. akhirnya Betul. nulis gitu. Jadinya sarkas nulis soal musik orang. Gitu. Tapi sebenarnya Dikomentarin. orang ini ya. Yang ini udah mulai ngalir ceritanya nya, kalau harus kemana-mana ya resep ya. Orang ini sih ya, dulu tuh maksudnya apa ya? Berhasrat, maksudnya ya pengen gitu jadi jurnalis itu sebetulnya mah gitu. Goa tuh Pak. Ya Ngomong iya, ada. enggak maksudnya kalau sekarang mah lebih ke yang ya buildi atau apalah. Enggak dulu ini mah cerita. Hayang gitu, pengen gitu nulis deh gitu, belajar nulis, maksudnya nulis artikel kayak gitu karena dulu memang masih suka baca tak. Urang nggak suka baca tuh setelah era mulai rame blog gitu, blog terus website gitu. Jadi literasinya dari sana, orang baca di sana gitu. Dan sekarang udah parah banget, kalau sekarang saya udah jarang banget baca sih. Apapun itu, entah buku, majalah, apa, karena memang saya
udah terlalu fokus di visual gitu ya, maksudnya lebih senang visual gitu, apapun itu yang ya visual yang sukai gitu sekarang. Nah itu kalau ngomongin Ripple ya, kalau Ripple tuh ada kekhasannya tuh, jadi dia ngulik sesuatu yang sama media lain nggak diperhatiin gitu. Misalnya nih pernah ada statement Otong Koil di Ripple kalau dia tuh agnostik. Misalnya teh. Nah itu hal kayak gitu teh jarang ada di media-media mainstream gitu, adanya teh bahkan dia urang mah terpercaya agama tapi lamun Tuhan mah percaya terus mana ngadoana kumaha cenah di wawancara di Ripple itu. Ya paling orang bengong gitu, say thanks gitu. Nah hal kayak gitu teh jadi satu hal yang otentik kan, jadi seru gitu. Atau gini mungkin ya sekarang tuh menurut orang karena memang tadi berdasarkan obrolan tadi juga gitu ya, si media tuh memang bentuknya udah harus berubah gitu ya, multi platform mungkin ya harusnya. Terus banyak kan sekarang harus audio visual kali ya. Iya kan seperti ini. Iya. Podcast nomor 1. Nah, kualitasnya aja ini ditingkatkan. Di sini anti cepunya. Wah. Tapi ya Mas Bangki, lu kan udah lama nih nulis gitu. Ada niatan gak sih kayak bikin buku kayak Mas Idar gitu soal musik? Saya udah rilis 2 buku. Gue berarti nggak survei lebih jauh. Sorry. Ini dari tadi nih. Tapi jujur. Kan baru kenal. Enggak. Ini kita harus minta maaf Kak. Jujur, orang juga belum digging tentang Wengki karena kesibukan seminggu belakang. Karena emang gitu susah kan. nyariin. Nah, emang nggak ada source-nya juga. Oh aman. Kalau saya banyak. Kalau saya mau nyari siapapun bisa. Ngomongnya. Orang mah rek sasage bisa. Orang mah sabenerna gitunya. Terus tadi si Rita juga salah info gitu. Maaf ya. Karena memang salah di mana by the way? Yang mana? Tadi yang nggak punya Instagram. Oh iya. Taunya partnernya dia gitu. Keliru gue. Karena emang bukunya juga terus buku dia udah rilis kalau bilangnya. Judulnya apa sih bukunya? Yang pertama, tapi itu nggak ada hubungannya sama musik sih. Yang pertama Fragmen, yang kedua yang pertama Rubik, yang satu Fragmen. Rubik Band. Bukan, Rubik. Rubik tuh jadi saya pola nulisnya tuh kayak ini loh, kayak buku Ghostbump, pernah baca Ghostbump? Ghostbump, manjis. Rubik tuh jadi kita bisa baca mulai dari halaman mana aja gitu. Iya. Dari halaman 5 misalnya terusannya ada di halaman 70, dari halaman 70 ke halaman 3. Enid Blyton apa? Enid Blyton siapa sih? Ghostbump tuh? Enid siapa? Pengarang itu? R.L. Stein. Oh, iya gitu? Iya, R.L. Stein. Oh browsing. Ghostbump sok R.L. Stein. Baca enggak Ghostbump? Baca. Tinlit kali dulu. Ciklit. Bobo, aku bacanya Bobo. Nah itu that's why judulnya Rubik gitu. Jadi kita ngotak-ngatik. Iya. Jadi si pembaca bisa nentuin ceritanya mau kayak gimana gitu. Pinter juga lu ya. Enggak juga sih. Iya dong. Yang datang ke Orbam mah kieu-kieu tah kieunya. Kana beungeut. Nah itu bukunya emang enggak laku, tapi walaupun enggak laku tapi saya dapat jodoh gitu. Oh gitu. Dari buku. So sweet. Nah, kan jadi istri saya tuh pembaca si buku itu. Saya. Yang mana? Buku yang Fragmen. Yang Fragmen. Salam ya buat istrinya Wengki. Keren kalian. Hebat. Gitu. Jadi by the way itu menang duit tapi menang jodoh. Rilis lagi aku, Mang. Nah, ini yang ketiga tuh mau rilis soal musik. Tapi ini enggak apa-apa ya, idenya diomongin takutnya dicolong sama orang nih. Oh jangan diomongin idenya mah, jangan diomongin, nanti off the record aja. Nah itu ngomongin soal musik lah. Ngomongin soal musik. Di Bandung, Indonesia semua. Cuman musiknya tuh jadi gini loh, saya bikin novel. Cuman jalan cerita novelnya tuh diambil dari lagu-lagu Pure Saturday. Anjis, mantap. Jadi misalnya ada lagu kosong ini dibikin cerita, misalnya lagu spoken bikin cerita. Wah, itu oke sih. Itu bentuknya nanti apa? Novel. Kalau yang berarti ada kerja sama dengan PS kan? Iya, karena 2 personil PS kerja di kantor saya. Jadi cari infonya gampang. Yang lagu iya juga sih. Bangku Taman. Ada nggak? Ada cerita jadi spoken, kosong, Bangku Taman, itu banyak lah. Bangku Taman itu tuh berkesan banget sih, orang selalu itu yang orang nggak bisa. Tapi ya, ini nih ngomongin nggak tahu nyambung atau enggak ya. Apa tuh? Jadi salah satu benefit kerja di media tuh selain uang ya. Yes. Networking. Akhirnya ya networking satu, terus
akhirnya orang-orang yang dulu saya idolain tuh akhirnya jadi partner Oh iya betul. kerja gitu. Jelas ya. Benar-benar. Jadi kan dulu saya ngefans banget tuh sama Pure Saturday. Iya. Akhirnya yang nge-hire saya buat nulis di DC-DC juga Mang Iyo. Oh kan benar. Iya. Karena dulu dia manajer digitalnya kan. Betul. Nah ketika Pak Iyo. Weng interview, pas baca emailnya teh Satria NB, aku tuh nggak ngeh kalau itu teh Iya, Om Iyo. vokalis PS gitu. Iya. Interview Weng Cen, ke kantor. Ada teman saya si Jaka yang udah di sana di atap. Interview, pas interview teh anjir nah aku dia di interview aku Mang Iyo. Nggak dek-dek tuh sih, nggak Anjir dek-dek. ternyata dia manajer di kantor saya. Tapi gitu. bener loh kata ya. Iya, kerasa sih. Orang salah satunya gitu, maksudnya orang dulu kayak si Eki Rock and Roll Mafia tuh ya. Orang tuh ngapain kan jelema eta teh, padahal itu dia sangarna sama saya kan. Dan tiba heula gitu orang apa saya eta. Tapi wawona teh mus lila gitu kayak maksudnya beberapa tahun yang lalu sempat kerjasama kan orang di brand kan ada orang dulu kerja di clothingan juga, dia jadi BA-nya gitu loh. Tapi cuman ya sebatas sebagai hubungan kerja aja. Pas terakhir sempat ketemu. Nah, akhirnya orang undang di sini di Orba gitu ya. Orang jelas gitu, orang ngomong sama dia. Orang teh ngefans ka mana tuh. Ayeuna mah digoblok-goblok dia. Udah mau soalnya. Saya menonton saya tuh anjing keren nih jelema ieu gitu nya beuki orang setiap dia berkarya gitu ya teh. Yang pada akhirnya ya lumayan cukup jadi dekat gitu sekarang udah lama lah lumayan dekat maksudnya jadi teman main apa segala macam. Tapi ada fase-fasenya juga, Iya. ada fase dari mulai Star Trek gitu sampai ke biasa aja sampai ke tanda kutip ya udahlah gitu. Kayak misalnya dulu kan lihat di panggung wah keren ternyata pas di kantor garo kele gitu. Ya namanya manusia juga ya. Manusia Jadi juga. ya udah berarti ada yang pernah ngomong kalau sama idola tuh harus jaga jarak tuh emang bener karena udah kalau udah terlalu dekat udah nggak ngefans lagi. Bener juga tuh. Iya juga sih. Akhirnya kasih yakin biasa ya ini. Tapi next orang pengen masih bahas lagi romantisme juga mungkin nanti seorang partnernya Wengki dulu nih Hanifa mungkin yang sekarang dia jadi di TVRI ya kalau nggak salah. TVRI pembawa berita ya. Sampai sekarang. Hah? Sampai sekarang. Nggak tahu tah. Iya masih. Terakhir sih Di masih TVRI jadi Bandung. pembawa berita. Iya, pembawa berita gitu. Ya itu maksudnya mereka ini tuh angkatan jurnalis yang memang bawa Bandung tuh naik lah gitu. Gak tahu ya Ivanya masih ingat apa enggak. Pasti. Lama banget soalnya. Enggak. Nah, Weng. Jadi nih kita bikin media. Ditagih loh di sini loh. Iya dong. Direkam. Atau pertanyaannya gini lah. Mau nggak bikin media sekarang? Weng itu harus punya media menurut orang. Kalau Maksudnya punya sendiri gitu. Kalau sekarang mah enggak karena saya harus balik ke kantor meeting. Oh gitu, iya. Oh iya, lupa. Sekarang banget. Enggak. Maksudnya next gitu. Ayo. Ya? Mau. Go ya? Go. Karena Bandung tuh butuh sosok-sosok yang Betul. seperti Wengski lagi gitu kalau menurut orang. Karena udah kadung celupnya jadi yang geus lah. Kalau Agak edan, Mbak. dan pasti apa dah? Cuan. Dia udah pengalamannya udah segan lah ya. Pasti ngerti lah cara mengelola media. Kalau dulu kan kita mengelola media juga hura-hura aja juga sama nggak yang mikirin gimana duitnya, ngasilkan duitnya kumaha gitu kan. Oh iya ntar satu lagi nih. Lu niat nggak sih? Nggak tahu ya. Gua kan rada kurang suka baca nih. Jujur aja gitu. Nanti suatu saat nanti tuh kayak lu masih pengen kayak mengkritisi musik yang baru rilis gitu kayak seru deh. Ya lihat aja nanti Lihat. kalau Tergantung seberapa keren musiknya apa seberapa jelek musiknya. Tapi lu masih ada embel-embel itu mengkritisi. Kalau sekarang enggak. Kenapa? kan cari aman tadi. Oh iya benar sih. Kan ditunggangi. Oh iya benar. Oh iya benar. Oke, wah seru sekali. Sekarang seru banget. Sebetulnya pengennya Ini lebih pasti ke setiap yang datang ke sini seru sekali gitu ya. Benar. Secara dia penyiar juga pasti. Iya enggak maksudnya. Ya tolonglah tonton YouTube Arba, di subscribe, di like, di share, tolong dibantu juga nih. Iya, gitu iya. kan. Semua seru sekali. Ini nanti tayangnya di mana? Nanti ada di namanya YouTube-nya Orba 2020. Oke. Sama di Netflix. Oh. Oke. Masih kontrak, belum belum turun. Netflix bejam soang. Netflix. Oke, Sobat Dari terima kasih sudah menyimak
pembicaraan yang sungguh berkualitas ini Asli, ya. banyak yang didapat ya tadi ya. Buat teman-teman juga yang lain. Dari kegogonan yang Dengan ada kesotauan juga. saya ya. Ya, dengan Punten buat jurnalis-jurnalis yang lain Oh, mungkin saya so tahu gitu. Enggak dong, enggak dengan dong. kesombongannya Mas Wengki nih. Ya Ini kan? tempatnya untuk tamu ya bintang narsum yang sombong di sini. Betul. Di Orba. Betul. Iya, bener nggak ya, Tak? Iya Bener. betul. Kita closing, Tak. Oke, terima Oke, kasih Mas sampai Wengki. ketemu lagi. Terima kasih. Tos dulu. Dos. Terima kasih sudah mengundang. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya. Betul. Bye bye. Dah. Ah. Ah. Ah.